Kita tidak bisa mengingkari kesan bahwa manusia umumnya menggunakan standar yang keliru. Mereka mencari kekuatan, sukses, dan kekayaan untuk diri mereka sendiri. Memuji diri mereka di hadapan orang lain, dan mereka memandang rendah pada apa yang sebenarnya berharga dalam hidup. Dari satu kesalahan ke kesalahan lain, manusia menemukan kebenaran. Pada ibu dan anaklah dikatakan cinta murni, karena cinta seorang laki terhadap seorang perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Walau bagaimana halusnya, susunan kata yang diucapkan, maksudnya hanya satu, yaitu nafsu birahi. Kita tidak pernah merasa sangat tidak berdaya mengatasi rasa sakit, terkecuali ketika mencinta. Adalah alami bila saat jatuh cinta, kita selalu mengidealkan orang yang dicintai. Betapa kontrasnya antara binar kecerdasan anak-anak dan mental yang lemah pada orang dewasa muda. Cinta pada dasarnya adalah insting kehidupan, atau yang disebut orang Yunani sebagai eros. Eros adalah apa yang mengikat beberapa hal, dan mengikatnya dalam suatu cara yang mengarahkan pada sesuatu yang hidup atau baru. Manusia itu lucu. Mereka ingin bersama orang yang mereka cintai, tetapi menolak untuk mengakuinya secara terbuka. Beberapa takut untuk menunjukkan tanda kasih sayang sekecil apapun karena takut. Ketakutan bahwa perasaan mereka mungkin tidak dikenali atau bahkan lebih buruk untuk dibalas. Tetapi satu hal tentang manusia yang paling membingungkan saya adalah upaya sadar mereka untuk terhubung dengan objek kasih sayang, bahkan jika itu membunuh mereka secara perlahan di dalam. Pertanyaan besar yang tidak dapat saya jawab, meskipun saya mempelajari jiwa perempuan selama 30 tahun adalah, apa yang diinginkan seorang wanita? Kecantikan tidak memiliki kegunaan yang jelas. Juga tidak ada kebutuhan budaya yang jelas untuk itu. Namun, peradaban tidak bisa hidup tanpanya. Dalam hidup, orang mencari lebih banyak untuk menghindari rasa sakit daripada mendapatkan kesenangan. Humor adalah sarana untuk mendapatkan kesenangan, meskipun ada efek menyedihkan yang menyertainya. Apa untungnya bagi kita panjang umur, jika itu sulit dan tandus kegembiraan? Dan jika itu begitu, penuh kesengsaraan, sehingga kita hanya bisa menyambut kematian sebagai pemberi pesan. Betapa beraninya seorang ketika dia yakin dicintai. Bunga sangat indah untuk dilihat. Mereka tidak memiliki emosi atau konflik. Dalam hal kecil, percayalah pada pikiran. Dalam hal besar, percayalah pada hati. Ego menolak untuk tertekan oleh provokasi realitas, membiarkan dirinya dipaksa untuk menderita. Ia menegaskan bahwa ia tidak dapat dipengaruhi oleh trauma dunia luar. Ini menunjukkan pada kenyataannya bahwa trauma semacam itu
tidak lebih dari sekedar kesempatan untuk mendapatkan kesenangan. Hanya teguran yang mengandung sesuatu yang akan menyengat, yang akan memiliki kekuatan untuk menggerakkan perasaan kita, bukan jenis yang lain, seperti yang kita ketahui. Kata-kata memiliki kekuatan magis. Mereka bisa membawa kebahagiaan terbesar atau keputusasaan terdalam. Satu-satunya orang yang harus Anda bandingkan dengan diri sendiri adalah Anda di masa lalu. Dan satu-satunya orang yang lebih baik dari Anda, inilah Anda sekarang. Berbicara dengan benar, ketidaksadaran adalah psikis yang sebenarnya. Hakikat batinnya sama tidak kita ketahui dengan realitas di dunia luar. Dan hal itu dilaporkan secara tidak sempurna kepada kita melalui data kesadaran, seperti halnya dunia luar, melalui indikasi alat indera kita. Cinta adalah keadaan psikosis sementara. Cinta dalam bentuk kerinduan dan kekurangan menurunkan harga diri. Hati nurani adalah persepsi internal tentang penolakan keinginan tertentu yang beroperasi di dalam diri kita. Hidup yang kita anggap terlalu sulit bagi kita, itu memerlukan terlalu banyak rasa sakit, terlalu banyak kecewaan, tugas yang mustahil. Kita tidak dapat melakukannya tanpa pengobatan paliatif.